Baby blues itu beneran ada loh. Jangan menganggap baby blues itu adalah kesurupan. Jadi sebelum aku mengalami proses hamil melahirkan, sebelum aku menjadi seorang ibu, aku itu sempat gak percaya dengan adanya baby blues. Aku pikir baby blues itu hanya karangan cerita orang saja. Sampai akhirnya setelah aku menjadi seorang ibu, aku pun mengalami baby blues. Aku pernah sedikit stres setelah melahirkan hanya karena omongan orang-orang. Omongan orang-orang yang jenguk ke rumah ngomongin berat badan anak, kulit anak, cara bedong bayi, dan lain-lain, itu bisa membuat kita stres. Entah kenapa setelah melahirkan itu situasi hati sering berubah-ubah. Kadang merasa sangat happy banget, kadang merasa bersyukur banget punya anak, tapi juga kadang ngerasa stres, down, dan tertekan banget. Contoh kasus baby blues menurut pengalaman aku, dan juga ada sedikit modifikasi dari pengalaman yang umumnya terjadi pada banyak orang. Contoh, kita baru saja habis melahirkan, kondisi fisik kita itu masih sakit, entah itu lahirannya secara normal dengan jahitan ataupun secara sesar, lalu ASI itu masih sedikit, anak nangis disuruh kasih susu formula aja biar dia kenyang. Padahal kita itu sedang berusaha untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak kita. Di saat kita ingin berjuang memberikan ASI eksklusif, tapi orang-orang, terutama keluarga dekat, menyuruh kasih susu formula aja. Rasanya kita itu nggak dihargai banget perjuangannya. Rasanya mereka itu meragukan banget bahwa kita sedang berusaha memberikan ASI kepada anak kita. Walaupun masih sedikit, tapi rasanya ingin gitu loh perjuangan kita itu dihargai. Dibilang stres ya, iya emang stres. Gimana enggak ngelihat anak kita nangis kejer, tambah ASI belum keluar banyak, dan kita itu posisinya sebagai ibu baru yang lumayan shock dengan perubahan hidup yang baru. Kurang istirahat, di pikiran kita masih harus mikirin cucian, masih harus mikirin suami, mikirin ini itu dan lain-lain. Pasti di benak ibu-ibu itu banyak sekali hal yang harus dipikirkan. Sedangkan kebanyakan dari orang-orang itu hanya perkataan support atau perkataan positif yang keluar, tapi kebanyakan itu menanyain asinya keluarga, asinya banyak enggak, bayinya nyatanya kuat enggak. Jadi perjuangan kita ingin memberikan ASI eksklusif ke anak itu terasa dipatahkan gitu. Semua orang itu dirasa kita itu serasa mengomentari banget gitu loh. Padahal kalau dipikir lagi sekarang, kita pikir-pikir lagi, dulu kok aku lebay banget sih. Padahal itu bukan lebay sebenarnya ya, itu memang fase dimana kita itu masih butuh perhatian dari keluarga terdekat terutama ya. Nah, mungkin menurut orang yang ngomong tersebut itu biasa aja, nggak berlebihan, tapi entah kenapa menurut aku itu jahat banget gak sih, mengomentari cara mengurus anak, mengomentari berat badan anak, kok anaknya kurus banget, kok anaknya hitam, kok anaknya segede botol, segede kucing. Nggak terlalu nyalahin omongan orang juga sih, gimana enggak, soalnya kondisi fisik kita itu belum sehat, kondisi pikiran kita juga masih memikirkan banyak hal, ingin mengurus anak dengan baik, ingin memantau pertumbuhan anak dengan baik, ingin memberikan ASI, mana pikiran dan banyak hal lain di pikiran kita yang berkelumit. Dampak dari baby blues ini adalah kondisi psikis ibu yang terganggu, dalam artian ibu itu terluka, bahkan ada yang sampai gak mau ngurus anak, gak mau lihat anaknya, ada yang sampai stres, nangis, dan lebih parahnya ada yang sampai membunuh anaknya. Itu karena baby blues. Dampak yang aku rasain dari baby blues kemarin sih, alhamdulillah aku gak sampai yang gak mau ngurus anak gitu. Aku cuma sering nangis aja, apalagi kalau sendirian di kamar, aku suka nangis sampai sesegukan, sampai mata aku bengkak. Enggak juga sampai ingin melempar bayi. Katanya kan ada beberapa kasus ibu yang mengalami baby blues itu gak mau ngerawat bayi, gak mau lihat bayi, sampai mau lempar bayinya loh.
Sebenarnya baby blues itu nggak disebabkan oleh orang lain loh bun, malah bisa terjadi karena keluarga dekat, terutama suami. Betul gak sih? Kita itu pengennya lebih dimengerti, lebih dimanja, bukan malah dimarahi atau dipojokkan dengan keadaan tertentu. Untuk keluarga, terutama suami, jadilah orang yang paling pro menguatkan ibu saat ibu pasca melahirkan. Jangan pernah salahkan ibu atas apa-apa yang terjadi pada anaknya, karena sebelum kalian menyalahkan ibu sudah merasa bersalah lebih dulu. Tolong dengan sangat kepada keluarga dekat, kepada suami terutama, peranan kalian itu sangat penting dalam kebahagiaan ibu. Rasanya video saya ini tidak berfaedah sekali kalau saya tidak memberikan tips atau solusi jika mengalami baby blues ini. Kasus anak kedua kemarin saya tidak stres, tidak tertekan seperti kelahiran anak pertama dulu, karena kita sedikitnya sudah ada gambaran tentang mengurus anak setelah melahirkan. Yang paling penting sih jangan lepas dari istighfar pada Allah, mohon ampun, dan ingat kalau kita merasa di posisi yang paling rendah, di posisi capek, lelah, ingat aja kepada orang tua kita dulu. Mungkin mereka juga dulu seperti ini merawat kita, apalagi mungkin ada yang saudaranya banyak, berarti beban atau tanggungan pikiran yang ibu kita tanggung itu lebih berat dari kita. Ibu kita aja bisa melewati ini, berarti kita juga pasti bisa. Ajak suami untuk ngobrol, ceritakan bahwa kita itu perlu dukungan dari suami untuk menjaga anak, untuk membantu pekerjaan rumah kita, untuk membangun suasana bahagia bersama dengan kita. Jika ada waktu, suami harus tolong jaga anak, tolong apalah, cuciin baju lah, atau sekedar nyapu. Itu sangat-sangat hal sepele yang akan sangat berpengaruh pada kondisi psikis ibu. Usahakan ada me time, tidak perlu jalan-jalan keluar, bolehlah dengan menonton drama Korea atau dengan makan apa kesukaan ibu. Pokoknya harus ada me time, waktu dimana ibu jangan selalu urusan rumah aja yang dipikirin, urusan anak aja. Boleh ibu sekali harus mempunyai waktu untuk dirinya sendiri, entah itu belanja, dibelikan baju, makanan yang disukai, nonton, atau apalah itu ya. Yang terakhir adalah EGP. Jangan segala omongan orang lain yang apalagi omongan jelek orang lain kita masukin ke dalam hati. Disaring aja, apa-apa yang masih ada manfaatnya kita ambil manfaatnya, atau kalau omongan orang lainnya itu terlalu tidak ada manfaatnya, sangat jahat, jangan dimasukin ke dalam hati. EGP aja, emang gue pikirin yang ngurus anak kan kita. Gimana nih bun, apakah ada yang terwakili dari video aku kali ini? Apakah ada pengalaman dari bunda yang sedang menonton tentang baby blues? Boleh ditulis di kolom komentar ya bun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika berkenan, bunda bisa tolong klik like dan klik subscribe untuk membantu aku membangun channel ini supaya lebih maju dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.